budaya tersebut akhirnya adat istiadat atau tradisi. Salah satu tradisi yang akan kita bahas pada Breaking News kali ini yaitu adalah tradisi carok yang berasal dari Madura. Tradisi ini merupakan tradisi yang unik dan juga anti mainstream yang akan kita bahas. Untuk itu, kita sudah terhubung kepada teman kita, yaitu Adinda. Baik Noni, saya melaporkan dari tempat kejadian yang dicontohkan oleh warga setempat mengenai tradisi carok itu sendiri. Seperti yang bisa kita lihat di belakang kita, mereka sedang berdua mencontohkan tradisi carok. Dan saya sering meminta tolong warga setempat untuk menjelaskan mengenai sejarah carok. Oke, selamat siang. Bisa dijelaskan apa itu sejarah carok? Saya akan jelaskan menurut yang saya tahu saja ya. Jadi carok dalam bahasa Kawi kuno artinya perkelahian yang biasa melibatkan dua orang atau dua keluarga besar. Dan pemicu dari carok ini berupa perebutan kedudukan di keraton, perselingkuhan, rebutan tanah, bisa juga dendam turun-temurun selama bertahun-tahun. Munculnya budaya carok di Pulau Madura bermula pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-18 Masehi hingga menjadi tradisi di Pulau Madura. Setelah Pasakera tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, orang-orang di Jawa Timur mulai berani melakukan perlawanan pada Belanda. Senjatanya adalah celurit yang kita kenal sebagai carok. Pada saat carok, mereka tidak menggunakan senjata pedang atau keris sebagaimana yang dilakukan masyarakat Madura pada zaman dahulu, akan tetapi menggunakan celurit sebagai senjata andalannya. Senjata celurit ini sengaja diberikan Belanda kepada kaum Blatter dengan tujuan merusak citra Pasakera sebagai pemilik sah senjata tersebut, karena beliau adalah seorang pemberontak dari kalangan santri dan seorang muslim yang taat menjalankan agama Islam. Celurit digunakan Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Dan sedangkan bagi Belanda, celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Upaya Belanda tersebut berhasil dimerasuki sebagai masyarakat Madura dan menjadi filosofi hidupnya. Alasannya adalah demi menjunjung harga diri. Istilah khasnya di Jawa Timur dan Madura, daripada putih mata lebih baik putih tulang. Artinya lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu. Nah, jadi begitu sejarah pendapat dari warga setempat yang ada di sini. Sekarang kami akan menanyakan bagaimana tata cara pelaksanaan carok itu sendiri kepada warga setempat. Silakan Pak. Bagaimana tata cara pelaksanaan carok di tempat ini gitu, di Madura sendiri itu? Yang pertama itu mandi besar. Mandi besar dilakukan sebelum carok dilakukan atau orang bawa penandakan bahwa dia sudah siap mati. Gitu. Yang kedua adalah dilakukan di tempat yang terpencil dan jauh dari pemukiman. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada yang menyaksikan duel mereka tersebut. Dan yang ketiga adalah celurit yang kalah harus diserahkan ke pihak keluarga agar pihak keluarga dapat membalaskan dendam seseorang yang kalah carok tersebut. Nah, begitu kejadiannya mengenai tradisi carok di tempat ini. Kembali ke studio. Seperti yang sudah dilaporkan oleh teman kita Adinda mengenai tradisi carok yang dijelaskan oleh warga setempat, tradisi ini berasal dari taktik adu domba oleh kolonial Belanda. Maka dari itu kita harus melestarikan dengan mengingat dan juga mengetahui tentang carok ini agar sebagai bentuk bukti nyata penjajahan oleh kolonial Belanda. Saya Nandri Saptari pamit undur diri. Sekian, terima kasih.